Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan sekilas mengenang sejarah para sunan atau wali songo yang ada di bumi belahan Nusantara Indonesia tercinta. Karena orang tua kita terdahulu, leluhur-leluhur kita sangat mencintai mereka dan melindungi mereka, bahkan mendukung mereka untuk membesarkan Islam di bumi belahan Nusantara Indonesia Raya tercinta. Akang semasa kecil dulu sering mendengar nenek tuh melantunkan kidung nama-nama sunan yang disertai dengan nama aslinya. Biasanya itu kalau lagi ngayun-ngayun bayi, nimang-nimang bayi, atau pada saat kita mau tidur, ya kurang lebih kayak gini nih. Wali songo, wali yang mulia, wali sembilan, wali Indonesia, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rohmat, Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kudus Jafar Sadiq, Sunan Giri Raden Ainul Yakin, Sunan Kalijaga Raden Said, Sunan Muria Raden Umar Said, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tah gitu nini teh lamun keur ngalantunkeun nadoman sunan-sunan anu aya di belahan Nusantara. Dipaparkeun di sepanjang sejarah Islam di Indonesia, Wali Songo dikenal sebagai tokoh-tokoh agama yang berkontribusi besar pada penyebaran Islam di tanah Jawa dan wilayah sekitarnya. Wali Songo menyebarkan dakwah mereka ke seluruh Jawa dan tetap mengabdi di tempat-tempat di mana mereka mensyiarkan agama Islam bahkan hingga akhir hayatnya. Subhanallah ya. Dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9. Songo itu Jawa lah, kalau bahasa kita mah 9. Menandakan jumlah para wali songo itu ada 9. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa wali songo adalah turunan dari bahasa Arab gitu kan, sana gitu. Jadi songo sana 9 songo ya, yang berarti mulia. Jadi orang yang 9 ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah para wali songo. Setiap wali songo memiliki pendekatan dakwah yang unik, yang menarik, sehingga masyarakat begitu melihat mereka tertarik untuk mengikuti para wali songo. Dan nilai-nilai dakwah sebagai
Medianya adalah pendekatan kepada masyarakat menggunakan berbagai macam cara yang diperbolehkan. Itu adalah misinya para wali songo ya. Ada yang berkaitan tata cara pendekatan kepada masyarakatnya dengan pendidikan, mengajarkan pengajian, mengajarkan zikir, mengajarkan majelis taklim, mengajarkan keagamaan, mengajarkan ilmu-ilmu tradisional dan sebagainya, bahkan sampai ilmu pengobatan. Ada juga yang mengajarkannya melalui tradisi ya, adat istiadat, dan bahkan ada juga yang melalui kesenian. Itu hebatnya para wali sanga, bagaimana mereka mensyiarkan Islam dengan berbagai metode agar masyarakat bisa tertarik terhadap agama Islam. Strategi Wali Songo berhasil yang membuat masyarakat Jawa secara bertahap menerima agama Islam saat itu. Masyarakat Indonesia tertarik dan masuk ke dalam agama Islam serta belajar tentang keislaman dari para wali songo. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dapat dimengerti apa yang disampaikan oleh para wali songo, baik melalui pendidikannya, melalui kultur adat istiadat tradisionalnya atau ketradisian yang ada di wilayah setempat. Bahkan ada juga yang melalui keseniannya. Masyarakat tertarik dan alhamdulillah bisa masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Alhamdulillah Indonesia adalah negara Islam yang penduduknya paling terbanyak muslim ya, disebut negara Islam. Dalam kesempatan ini Mr. Akang akan mempelajari lebih lanjut ya tentang Wali Songo dan dakwahnya yang berdampak besar pada perkembangan Islam di Nusantara, di belahan bumi Indonesia tercinta gitu. Jadi mereka berjuang membesarkan Islam itu dengan hatinya yang putih seputih tulang, dengan perjuangan merah darah mereka. Itu Wali Songo ya. Yang ke-1 Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Jadi Sunan Gresik nama aslinya Maulana Malik Ibrahim ya. Di mana Sunan Gresik bermukim di Gresik, makanya dikenal sebagai Sunan Gresik, untuk mensyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya beliau wafat di tempat tersebut. Nah, wafatnya itu sejarah mengutip 12 Rabiul Awal 822 Hijriah ya. Bertepatan dengan 8 April kalau nasionalnya mah, kalau masehinya mah 1419-an Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik kalau sekarang mah ya. Tuh. Ini Sunan Gresik seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja gitu. Jadi guru para pangeran-pangeran di kerajaan, juga beliau sangat dermawan terhadap fakir miskin. Bahkan gajinya beliau itu dari hasil mengajar anak-anak putra-putra raja, anak-anak permaisuri, pangeran-pangeran, itu gajinya dia, insentifnya dia diberikan kepada fakir miskin gitu. Makanya karomahnya banyak diziarahi oleh masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa dari 9 Wali Songo, dari 9 Sunan, sehingga dianggap sebagai orang tua atau induk atau ayah dari Wali Songo yang 9. Berdasarkan silsilah, Sunan Gresik merupakan keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya. Walaupun dari silsilahannya itu kurang lebih ke 22-an lah. Itu melalui Siti Fatimah Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib.
Sunan Gresik merupakan bapak dari Sunan Ampel. Selain itu, beliau juga merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Itu Sunan Gresik. Ulah poho, jangan lupa. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Gitu. Anu kedua, ya Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel? Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Ampel teh nama aslina Raden Rahmat. Ya, lamun bahasa Indonesia mah ditulisna Rahmat, pandai pakai Arab Rahmat gitu ya. Sama aja Raden Rahmat, Raden Rahmat gitu ya. Eta manehna lahir di kerajaan Campa ya, lahir nama gitu karena baheula mah berpadu lah kemana saja gitu kan. Disejarahkan lahir di Campa ya, adalah putra cucu Raja Campa. Wow, putra dari cucu Raja Campa ini. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit. Wow, zaman Majapahit nih ya, karena bibinya Dewi Warawati, Dewi Diwarawati diperistri oleh Raja Brawijaya saat itu di kerajaan Majapahit. Kanjeng Sunan Ampel merupakan tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan sunan pertama di Demak dan pemimpin asli Wali Songo. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning. Nah, kalau bahasa sekarang mah dikenal itu Syekh Kuning sampai ke wilayah Pangandaran sana itu ya. Yang keduanya kemudian masuk Islam beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, nah itu usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah kepada masyarakat setempat. Jadi kalau begitu Raden Rahmat Sunan Ampel berpijak di satu wilayah, maka beliau mengenal dulu ketokohan di wilayah itu, mengenalkan diri dulu. Ini Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning ini adalah ketokohan di wilayah tersebut. Maka keduanya masuk Islam, maka semakin mudah masyarakat masuk Islam juga. Itu. Jadi menghargai yang punya wilayah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Komplek Masjid Ampel, Surabaya. Nah, kalau mau ke karomahnya, mudah-mudahan bisa sampai ke Surabaya. Hingga sampai sekarang, makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu Kangjeng Sunan Ampel. Kemudian yang berikutnya Sunan Bonang Mahdum Ibrahim. Nah, ini Sunan Bonang yang ketiga ya. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawati. Nah, ia dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Nah, ini jadi Sunan Bonang ini namanya Mahdum Ibrahim. Beliau adalah ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Alhamdulillah sekarang juga kita suka mengenal sifat-sifat 20
wujud kidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Itu nama-nama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang esa. Nah, itu sifat 20. Belajar dari sifat-sifat itu akan mengenallah kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Jadi belajar tauhid kita ya. Banyak hal-hal lain juga. Maulana Mahdum Ibrahim Kangjeng Sunan Bonang banyak belajar di Pasai. Kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Mahdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Mahdum Ibrahim berasal dari seluruh penjuru daerah tanah air di Indonesia. Nah, Sunan Bonang Mahdum Ibrahim meninggal kurang lebih pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Semasa hidupnya Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Wijil atau lagu Tombo Ati, pernah dipopulerkan sama Mang Opik. Nah, kedua lagu tersebut adalah hasil karya Sunan Bonang. Ya, sok kalam bae manehna ditulis, aya syair ditulis rapi tanya. Jadi Tombo Ati eta siiran atau nadom yang masa lalunya dari Kangjeng Sunan Bonang. Subhanallah tabarakallah, tapi ka zaman ayeuna kakiwari ya. Anu selanjutnya anu kaopatna Sunan Derajat Raden Kosim. Eta Sunan Derajat Raden Kosim. Sunan Derajat nama aslina Raden Kosim. Nah, jadi Raden Kosim teh ngadulur keneh ya, masih saudara sama Sunan Bonang ya, masih saudara. Beliau juga putra dari Sunan Ampel ya, dikenal oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, Kangjeng Sunan Derajat kegiatan sosialnya begitu sangat tinggi. Jadi Kangjeng Sunan Derajat menyebarkan misi Islam, bersyiar agama sambil melaksanakan kegiatan sosial. Ia berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan lah tepatnya gitu kurang lebih. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang yang sakit diberikan dana berobat. Nah, kalau sekarang orang-orang sakit pemerintah nyontoh nih dulu dari Kangjeng Sunan Derajat, diberikannya BPJS gratis untuk berobat kepada masyarakat oleh pemerintah. Maka derajatnya pemerintah bakal bagus kalau diberikan anak-anak yatim dana pendidikan dan santunan, orang-orang miskin dana pengobatan dan dana kesejahteraan. Makanya ini dilakukan dulu oleh Kangjeng Sunan Derajat. Naiklah derajatnya karena melakukan kegiatan sosial, sayang pada orang-orang miskin, sayang pada anak-anak yatim. Selain itu, Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat secara umum. Ia sangat mengedepankan sikap dermawannya
Yuk kerja keras dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan daripada agama Islam. Mudah-mudahan kita juga bisa demikian seperti halnya yang dilakukan oleh Kangjeng Sunan Derajat. Yang kelima yaitu Sunan Kudus. Siapa Sunan Kudus? Sunan Kudus Japar Sodik. Nah, jadi Sunan Kudus ini nama aslinya Japar Sodik atau dikenal sebagai Raden Undung kalau zaman dulu. Nah, beliau lahirnya 1400-an Masehi lah kurang lebih. Sebutan Sunan Kudus ini diterima karena beliau memilih Kudus sebagai tempat tinggal berdakwah terlamanya hingga bertahun-tahun. Ia merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah daerah Panolan kalau nggak salah, Blora lah, kalau sekarang Blora tuh lebih dikenal ya, Jawa Tengah di Blora gitu. Ia juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi ya. Wali yang betul-betul memiliki keilmuan yang bersih karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tauhid, hadis. Nah, serta dia memiliki karakteristik melogikakan kalimat untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sunan Kudus memiliki toleransi antar agama yang sangat tinggi. Dengan begitu cara berdakwahnya adalah dengan mendekatkan agama Hindu, agama Buddha kepada Islam. Sehingga dengan kasih sayangnya beliau kepada antar sesama beragama, banyak agama-agama lain yang pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi di dalam beragama sudah dilakukan oleh Kangjeng Sunan Kudus pada masanya. Tuh, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh ini. Makanya sekarang ada kerukunan umat beragama. Ini juga dicontohin sama Kangjeng Sunan Kudus atau Japar Sodik gitu. Yang keenam, Sunan Giri Raden Ainul Yakin. Nah, yang keenam ini Sunan Giri yang bernama asli Raden Ainul Yakin, merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq ya, murid Sunan Ampel, yang dikenal juga dengan Raden Paku. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di mana tepatnya, Belambangan tuh ya, di Belambangan lah. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Kangjeng Sunan Ampel ya, pernah belajar di pesantren Ampel. Lalu setelah dewasa beliau melakukan perjalanan haji bersama Kangjeng Sunan Bonang. Nah, jadi Kangjeng Sunan Giri ini berangkat haji ikut serta bersama Kangjeng Sunan Bonang, bareng lah berangkat naik hajinya. Nah, ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu ketasawufannya. Ya, pada sebuah kisah ada juga cerita bahwa Raden Paku sebagai salah satu nama Wali Songo bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi tersebut, Raden Paku dikenal juga dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Nah, Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16-an lah kurang lebihnya. Karomah atau makam beliau ada di Gresik ya, kalau dulu mah disebutnya Bukit Giri ya, sekarang mah apa namanya kurang tahu. Kalau dulu tuh Bukit Giri karena di sana ada keramat Kanjeng Sunan Giri di Gresik ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada bisa kesanalah berziarah, amin ya robbal alamin. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga
Raden Said Sunan Kalijaga, Raden Said. Yang ketujuh nih Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Said. Nah, beliau dikasih nama dari kecil sebagai Raden Said. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ya, adalah anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Jadi Tumenggung Wilatikta adalah ayah dari Sunan Kalijaga. Ya, Tumenggung Wilatikta itu sebenarnya mah namanya Raden Sahur. Ya, jadi dulunya suka ngasih tahu orang akan begini akan begitu, jadi penasehat orang sampai jadi Tumenggung Wilatikta. Agama Islam dia pelajari dari Sunan Bonang. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini belajar di Sunan Bonang. Ya juga ia belajar selain agama Islam dari Kangjeng Sunan Bonang, juga belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan dan mensyiarkan agama Islam, seperti wayang kulit, wayang golek, ada juga kesenian musiknya seperti gamelan, bedug, dan lainnya pada saat itu. Ya, itu kesenian yang kerap digunakan untuk mendakwah agama oleh Kangjeng Sunan Kalijaga adalah wayang kulit yang paling sering digunakan. Dan tembang-tembangnya itu kan banyak ya, masyarakat yang mempercayai bahwa tembang kenangan itu seperti ler iler. Nah, itu juga adalah satu nadoman atau tembang lagu kalau bahasa sekarang mah, yang pada saat di zaman Kangjeng Sunan Kalijaga sudah dipakai pada saat penyebaran Islam melalui pentas seni wayang kulitnya. Ada juga yang sebagian mengatakan termasuk salah satu nadoman syair gundul-gundul pacul. Itu juga adalah beliau yang dulu mengaryakan. Subhanallah ya, sampai sekarang masyarakat mengenal itu hasil karya dari Kangjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu sunan dari 9 atau wali songo yang asli orang Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke berapa, ke-15 atau ke berapa ya, dan karomahnya ada di desa pokoknya di Demak lah, itu di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya, ada percis di Demak di Jawa Tengah. Kalau dulu mah apa ya kata nenek, desa Langu gitu, desa Kadulangu ya, dulu ada desa Kadilangu, Kabupaten Demak di Jawa Tengah, terkeram karomahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyempatkan diri berziarah ke karomah Kangjeng Sunan Kalijaga Raden Said. Tuh, yang ke-8 sekarang. Sunan Muria Umar Said. Nah, jadi Sunan Muria ini nama aslinya Raden Umar Said. Ya, adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nah, jadi ketika Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh, punyalah Umar Said namanya. Itu diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Nah, jadi sana ada namanya Gunung Muria, maka gelar dari Raden Umar Said adalah Sunan Muria. Itu Gunung Muria itu tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Ia dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria saat itu. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria itu meninggal abad ke-16-an kurang lebihnya ya, dan dimakamkan di Bukit Muria di Kudus. Nah,
Beliau jadi membesarkan agama Islam dengan gaya dakwah Sunan Muria ini pada umumnya mengambil metode yang digunakan ayahnya Sunan Kalijaga, yaitu melalui kesenian dan musik tradisional dan serta melalui nadom-nadom atau lagu-lagu yang menyentuh hati masyarakat. Ya, kesenian. Ya, Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil. Makanya beliau tinggal di Bukit Muria atau di Gunung Muria sampai dimakamkannya pun di sana. Untuk menyebarkan agama, ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam di bukit-bukit Muria, di pegunungan itu dia bercocok tanam, mengajarkan kepada masyarakat. Kemudian jual beli dari hasil melaut juga kepada masyarakat dan rakyat. Ya, hasil cocok tanam itu kalau dulu belum ada banyak uang, bisa ditukar, ikan tukar dengan hasil pertanian, hasil laut ditukar dengan hasil pertanian. Jadi yang mulai mengajarkan menangkap ikan, mengajarkan bercocok tanam pada masa kewalian itu adalah Kangjeng Sunan Muria. Kira-kira kalau sekarang mau pandai bikin jaring, bikin pancing, bikin bubuk ikan, kemudian bikin cangkul, kemudian bikin pupuk dan segala macam. Nah, di masa-masa Sunan Muria atau Raden Umar Said. Mudah-mudahan ya kita bisa menghidupkan masyarakat kita, menghidupkan tempat tinggal kita baik dengan pertanian atau dengan perikanan. Yang kesembilan adalah Sunan penutup, yaitu Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah, Sarip Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Sarip Hidayatullah. Beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Kalau sekarang mah, kan dulu mah Indonesia nggak ada Jawa Timur, nggak ada Jawa Tengah, nggak ada Jawa Barat. Jadi satu kawasan, daerah Jawa. Java lah kalau orang luar ngomong mah. Kamu dari mana? Dari Jawa. Ya, itu. Jadi dulu daerah Jawa semuanya. Sekarang sudah terbagi, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada juga Banten. Gitu. Udah terbagi-bagi ya. Nah gitu. Dikenalnya Sarip Hidayatullah sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Kebantenan. Jadi orang Cirebon sama orang Banten saudara sebenarnya, karena didirikan oleh Kangjeng Sunan Gunung Jati, yakni Sarip Hidayatullah. Jadi kerajaan Keciribonan, kerajaan Kebantenan itu kita satu silsilah. Kalau ketemu ya saudara aja, orang Cirebon, orang Banten, lah gitu, Jawa Barat dan Banten jadi satu. Ya gitu. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani pada tahun 1527 kurang lebih ya. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak Fatahillah. Nah, jadi peperangan nih kalau di zaman Sunan Gunung Jati mah ya, ada zaman kayak peperangan, jadi banyak kesaktian yang diajarkan dari Kangjeng Sunan Gunung Jati untuk masyarakat, untuk para pejuang itu. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah Madinah. Oh, jadi beliau sampai menuntut ilmu ke Arab Saudi, saat itu ke Madinah, ke Mekah sana ya. Dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian ia lanjutkan ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad At-Tailah Al-Syaijili, ulama bermazhab Syafi'i di wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati wafatnya kurang lebih tahun 1570 dan usia diperkirakan sekitar 80 tahun lebih atau 80 tahunan lah gitu. Makamnya sekarang kita tahu semua tahu terdapat di Komplek Pemakaman
Ukir Saptapangga ya, di Gunung Jati gitu ya, di Desa Astana di Cirebon, Jawa Barat. Nah, itulah sekilas tentang 9 wali songo atau para sunan yang akan Kang sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengingat leluhur kita, terutama para wali songo yang telah menyebarkan Islam dan memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak dan sudah subscribe serta like di channelnya Mr. Akang. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rohmat, Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kudus Jafar Sadiq, Sunan Giri Raden Ainul Yakin, Sunan Kalijaga Raden Said, Sunan Muria Raden Umar Said, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayat